Bayangkan sebuah pangkalan yang dulu berdiri kokoh di tengah gurun Afghanistan. Sebuah tempat yang dulunya menjadi jantung operasi militer terbesar di dunia, kini berubah menjadi simbol kejatuhan kekuatan yang pernah menguasai segalanya. Disinilah, 44 km di utara Kabul, berdiri pangkalan udara Bagram. Sebuah lokasi yang namanya mungkin terdengar jauh, tapi memiliki makna besar dalam perjalanan sejarah modern. Bagram bukan sekedar landasan pesawat atau barak militer. Ia adalah monumen bisu dari ambisi, kekalahan, dan pergeseran kekuasaan dunia. 2 dekade lalu, bendera Amerika berkibar megah di atas langitnya. Dari sinilah, jet-jet tempur F-16 dan pesawat pembom B-52 lepas landas membawa misi menghantam basis-basis Taliban. Dari sinilah ribuan tentara NATO berangkat, dengan keyakinan bahwa mereka sedang membawa demokrasi dan perdamaian ke tanah yang hancur oleh perang. Tapi waktu membuktikan, Bagram justru menjadi saksi dari satu kenyataan pahit, bahwa tidak ada kekuatan asing yang bisa menundukkan Afghanistan. Tidak Uni Soviet, tidak pula Amerika Serikat. Bagram memiliki sejarah yang jauh lebih tua dari perang modern yang kita kenal. Pangkalan ini pertama kali dibangun oleh Uni Soviet pada tahun 1950 sebagai bagian dari ambisi mereka memperluas pengaruh di Asia Tengah. Dari sinilah pesawat-pesawat bomber Soviet berlatih dan beroperasi, menjaga jalur strategis menuju Asia Selatan. Namun roda sejarah berputar cepat. Ketika Uni Soviet runtuh dan Perang Dingin berakhir, pangkalan ini ditinggalkan, menjadi reruntuhan sepi yang menunggu babak baru dimulai. Babak itu datang pada tahun 2001 setelah serangan 11 September yang mengguncangkan dunia. Amerika Serikat, dengan kemarahan yang membara, menginvasi Afghanistan dan mengambil alih Bagram. Dari sinilah mereka memulai apa yang disebut sebagai perang melawan teror. Bagram berubah menjadi pusat operasi utama NATO di kawasan. Ribuan tentara ditempatkan di sana, helikopter Apache dan pesawat tempur hilir mudik setiap hari, dan markas intelijen dibangun di bawah tanah. Selama 2 dekade, pangkalan ini adalah simbol kekuatan Amerika, sekaligus lambang keangkuhan sebuah imperium modern. Namun sebagaimana sebuah kekaisaran besar dalam sejarah, masa kejayaan itu tak bertahan lama. Pada Juli 2021, Amerika menarik diri dari Afghanistan. Setelah 20 tahun, setelah triliunan dolar dihabiskan dan ribuan nyawa hilang, Washington memutuskan bahwa perang ini tidak lagi sepadan dengan harga yang harus dibayar. Mereka meninggalkan Bagram dalam diam. Malam itu, pasukan Amerika pergi tanpa pemberitahuan bahkan kepada sekutu mereka di Tentara Nasional Afghanistan. Listrik dimatikan, pintu ditutup, dan pangkalan yang dulu hidup 24 jam penuh tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya sebulan kemudian, dunia menyaksikan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Taliban kembali merebut Kabul. Dalam waktu singkat, kekuasaan bergeser. Tentara Nasional Afghanistan menyerah tanpa perlawanan berarti, dan Bagram pun jatuh ke tangan Taliban. Pangkalan yang dulu menjadi simbol kekuatan Amerika, kini menjadi trofi kemenangan bagi mereka yang selama 2 dekade disebut sebagai musuh. Dari sinilah cerita baru dimulai. Bagi Taliban, Bagram adalah lebih dari sekedar pangkalan. Ia adalah lambang kebangkitan, bukti bahwa mereka berhasil mengalahkan pasukan terkuat di dunia. Tapi bagi Amerika, kehilangan Bagram berarti kehilangan mata dan telinga di jantung Asia Tengah. Secara geografis, lokasi ini sangat strategis. Dari Bagram, Amerika bisa memantau Iran di barat, Rusia di utara, dan Cina di timur. Bahkan wilayah Xinjiang, tempat Beijing melakukan uji coba nuklir dan riset militer, bisa diawasi langsung dari sini. Bagram adalah posisi emas dalam geopolitik Asia, dan kini pos itu hilang. Kekalahan ini menyakitkan, tapi bagi Donald Trump ini adalah aib yang tidak bisa diterima. Dalam beberapa pernyataan publik, ia mengisyaratkan keinginan untuk merebut kembali Bagram dan mengembalikan kejayaan Amerika di kawasan. Namun dunia sudah tidak sama.
Karena saat Amerika sibuk memperdebatkan masa lalunya, kekuatan lain justru melangkah cepat merebut masa depan. Rusia, China, Iran, Pakistan, bahkan India, semuanya melihat peluang besar di Afghanistan pasca penarikan pasukan asing. Kini Bagram menjadi arena baru, tempat di mana kekuasaan global saling beradu pengaruh. Rusia adalah yang paling gesit mengambil langkah. Tak lama setelah Amerika pergi, Moskow menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban. Mereka bahkan mencabut Taliban dari daftar organisasi teroris. Sebuah langkah yang mengejutkan dunia. Tapi di balik keputusan itu, tersimpan strategi yang sangat jelas. Rusia ingin mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan Amerika, memperkuat kembali pengaruh historisnya di kawasan bekas orbit Soviet, dan menjadikan Taliban sebagai sekutu yang mampu menahan penyebaran ISIS-K, kelompok ekstremis yang sering mengancam wilayah Rusia dari Asia Tengah. Sementara itu, Iran memiliki alasan yang berbeda. Bagi Tehran, hubungan dengan Taliban bukan tentang militer, tapi tentang air. Sungai Helmand yang mengalir dari Afghanistan ke Iran adalah sumber kehidupan bagi provinsi Sistan, Baluchistan. Taliban yang menguasai bendungan di hulu sungai sering menahan alirannya, menyebabkan kekeringan parah di wilayah Iran bagian timur. Maka menjaga hubungan baik dengan Kabul bukan pilihan ideologis, tapi kebutuhan mendesak. Selama air masih mengalir, stabilitas Iran bisa terjaga. China pun bergerak dengan cara yang lebih halus tapi jauh lebih efektif. China melihat Afghanistan bukan sekedar beban tapi sebagai peluang. Negara ini memiliki cadangan mineral langka bernilai triliunan dolar, termasuk litium, bahan utama baterai masa depan. Selain itu, lokasinya strategis untuk proyek Belt and Road Initiative, menghubungkan Asia Tengah dengan Pakistan dan Timur Tengah. Dengan mendukung Taliban secara ekonomi dan diplomatik, China bukan hanya mengamankan sumber daya, tapi juga memastikan satu hal penting. Amerika tidak akan pernah punya pijakan lagi di jantung Asia. Pakistan, tetangga terdekat Afghanistan, memainkan peran yang rumit tapi penting. Selama bertahun-tahun, mereka dituduh mendukung Taliban di balik layar. Kini, hubungan itu menjadi keuntungan strategis. Pakistan melihat Taliban sebagai sekutu alami yang bisa menyeimbangkan pengaruh India di kawasan. Tapi di sisi lain, mereka juga khawatir karena kekuatan yang terlalu besar di Kabul bisa menimbulkan ketidakstabilan di perbatasan mereka sendiri. Maka Islamabad memilih langkah hati-hati, menjaga Taliban tetap dekat tapi tidak terlalu kuat. Yang paling menarik adalah posisi India. Negara yang selama 2 dekade menjadi sekutu dekat Amerika justru mengambil arah berbeda. Di tengah situasi baru ini, India memilih untuk tidak mendukung rencana Trump untuk kembali ke Bagram. Sebaliknya, New Delhi justru berdiri dalam satu barisan dengan Rusia, China, Iran, dan bahkan Pakistan, musuh lamanya. Sebuah pemandangan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Tapi di dunia geopolitik, tidak ada teman atau musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan nasional. India tahu bahwa jika mereka mendukung Amerika, Taliban akan menganggap mereka musuh. Dan itu berarti seluruh investasi India di Afghanistan selama 2 dekade, lebih dari 500 proyek infrastruktur, rumah sakit, jalan raya, dan bendungan, bisa hancur begitu saja. India memilih bertahan lewat diplomasi. Mereka mendekati Taliban perlahan, tidak dengan ideologi, tapi dengan strategi. Tujuannya sederhana, melindungi investasi dan menyeimbangkan pengaruh Pakistan. Langkah ini menunjukkan bagaimana peta geopolitik dunia kini telah berubah. Garis pemisah lama antara sekutu dan musuh mulai kabur. Dunia tidak lagi terbagi hitam putih seperti masa Perang Dingin. Kini, semuanya bergerak dalam spektrum abu-abu, di mana setiap negara bermain catur demi kepentingannya sendiri. Di sela semua itu, Pangkalan Udara Bagram tetap menjadi pusat perhatian. Pada sidang umum PBB ke-80 di New York, Rusia, China, Iran, dan Pakistan mengadakan pertemuan informal membahas masa depan Afghanistan. Hasilnya jelas, mereka menolak segala bentuk campur tangan asing, menegaskan bahwa kedaulatan dan integritas wilayah Afghanistan harus dihormati. Sebuah pesan halus tapi tajam yang ditujukan langsung ke Washington.
Dan langkah yang paling mencolok datang dari India yang untuk pertama kalinya berada di sisi yang sama dengan Pakistan dalam menolak Amerika. Aliansi baru ini mungkin terlihat ganjil, tapi justru dari keanehan itulah kekuatannya muncul. Musuh lama bersatu karena satu hal, menolak kembalinya Amerika ke Afghanistan. Dunia sedang menyaksikan perubahan besar, pergeseran pusat kekuasaan global dari barat ke timur. Dan di tengah semua itu, Bagram berdiri sebagai simbol perubahan tersebut. Taliban sadar betul posisi mereka sekarang. Setelah 2 dekade melawan pasukan Amerika dan NATO, kini mereka menjadi tuan di rumah sendiri. Mereka memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan kekuasaan. Di pangkalan udara Bagram yang dulu menjadi markas utama Amerika, Taliban menggelar parade militer besar-besaran. Ratusan kendaraan lapis baja dan senjata modern hasil rampasan perang berbaris rapi. Pasukan beruniform hitam melangkah dengan disiplin. Di udara, helikopter Black Hawk yang dulu milik Amerika berputar mengitari langit Kabul. Dunia menyaksikan pemandangan yang seolah mustahil. Senjata buatan Amerika kini dikendalikan oleh tangan Taliban. Media-media Afghanistan pun ikut memainkan narasi baru. Mereka menayangkan video dengan sindiran tajam, menggambarkan bagaimana Amerika gagal menundukkan Taliban meski dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Kata salah satu narator, dulu mereka datang dengan pesawat dan bom, kini mereka pergi dengan tergesa. Narasi ini menjadi simbol kebangkitan sekaligus pembalasan simbolik terhadap kekalahan Barat. Tapi di balik euforia itu, Taliban tahu mereka tidak bisa berdiri sendiri. Mereka butuh dukungan ekonomi, diplomatik dan politik dari kekuatan besar di sekitarnya. Rusia, China, Iran, dan Pakistan kini menjadi 4 penopang utama rezim Taliban. Tapi dukungan itu datang dengan harga. Setiap negara memiliki kepentingannya sendiri di Afghanistan, dan Taliban harus pandai menyeimbangkan semuanya agar tidak kembali terjerumus dalam kekacauan. Inilah politik tingkat tinggi yang kini dimainkan di Kabul. Permainan yang jauh lebih kompleks daripada sekedar perang. Bagi Amerika, keinginan untuk kembali ke Bagram bukan hanya tentang militer, tapi juga tentang harga diri. Kehilangan pangkalan itu berarti kehilangan pengaruh di kawasan yang menjadi kunci bagi geopolitik global. Tapi langkah itu penuh risiko. Jika Washington memaksakan kehendaknya, Asia Tengah bisa kembali menjadi medan perang proksi baru. Sebuah perang dingin yang melibatkan kekuatan besar, Amerika dan sekutunya di satu sisi, melawan blok timur yang kini semakin solid, Rusia, China, Iran, Pakistan, dan bahkan India. Afghanistan sekali lagi berada di persimpanan sejarah. Di satu sisi, Taliban ingin mempertahankan kedaulatannya yang baru seumur jagung. Di sisi lain, tekanan global dari kekuatan besar terus meningkat. Setiap keputusan yang diambil Kabul kini memiliki konsekuensi global. Salah langkah sedikit saja, dan negara itu bisa kembali terjerumus dalam pusaran perang yang tak berusuda.